Halo semuanya, kenalin aku Mega Yolanta Botarigan dengan NIM 40011130206500056 dari jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Halo, perkenalkan nama aku Dika Diani dengan nomor NIM 400113206500058, Prodi Manajemen Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Angkatan tahun 2020, Universitas Diponegoro. Kali ini aku mau jelasin tentang apa sih itu Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bersifat independen tanpa campur tangan pihak pemerintah maupun pihak lainnya. Nah, Bank Indonesia ini resmi jadi bank sentral setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang menetapkan Bank Indonesia sebagai pengganti DJB untuk menjadikan bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Pada tahun 1828, Belanda menerbitkan hak otroi atau hak istimewa untuk membentuk Dijavasebang atau DJB. Pembentukan DJB guna mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan yang menimpa koloni Hindia Belanda yang muncul setelah VOC bangkrut. DJB juga menerapkan standar nilai tukar emas atau yang disebut dengan Gold Exchange Standard. Namun pada masa Perang Dunia Pertama, Belanda harus menghentikan secara sementara penerapan nilai tukar emas karena cadangan emas di Eropa mengalami penipisan. Oleh sebab itu, Belanda mengubah secara drastis tata kelola DJB dengan menerbitkan Undang-Undang DJB pada tahun 1922. Akan tetapi, tata kelola DJB cenderung tidak mengalami perubahan. Akhirnya, pemerintah Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada tahun 1952. Bank Indonesia akhirnya resmi berdiri pada 1 Juli 1953. Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia sebagai pengganti dari Dijavasebang sebagai bank sentral. Menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Sebagai bank sentral atau Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Tugas-tugas ini adalah: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tugas lain dari bank ini yaitu memiliki peran sebagai pengatur dan pengawasan aktivitas perbankan yang ada di Indonesia, mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan agar tidak terjadinya praktik yang salah dan merugikan masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Membuat kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan. 2. Melakukan pemeriksaan kepada bank secara berkala jika diperlukan.
Ketiga, melakukan penegakan hukum terhadap praktik yang ilegal dan melanggar hukum. Kemudian, peran atau fungsi Bank Indonesia yaitu sebagai tempat terakhir perbankan untuk meminjam kredit dan juga untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan karena dananya dipinjam nasabah dari bank itu sendiri. Pinjaman tersebut berjangka 90 hari dan bank penerima pinjaman wajib memberikan jaminan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan sesuai pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan jumlah dari komponen sistem pembayaran nasional, alat yang boleh digunakan Bank Indonesia, standar alat-alat pembayaran, serta pihak yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Oh iya, for your information guys, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Oh iya, Bank Indonesia juga senantiasa untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat luas, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam layak waktu edar. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, bank sentral sebuah negara tidak di bawah kekuasaan pemerintah, termasuk para presiden dan para menterinya sebagai pihak pelaksana kebijakan negara. Hal tersebut berarti setiap keputusan bank sentral bersifat independen tanpa campur tangan pemerintah. Dalam konteks perekonomian, presiden dan para menteri sebagai pihak eksekutif hanya bisa melakukan kebijakan fiskal, sehingga pemerintah tidak bisa mengintervensi kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Kenapa bisa gitu sih? Ya bisa dong, kan posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan dari bagian lembaga eksekutif negara kayak presiden maupun para menteri, serta juga bukan termasuk bagian dari legislatif seperti DPR dan MPR. No, bukan. Jadi, BI juga bukan bagian dari yudikatif seperti MK dan MA. Jelas. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang berdiri secara mandiri dari lembaga negara yang lain. Nah, konsep BI sebagai lembaga independen ini seperti pada Komnas HAM, KPU, dan juga KPK.